Kronologi awal kejayaan timnas Indonesia, dan kini sepak bola Indonesia beserta negaranya menjadi pembahasan menarik dunia. Langsung masuk TV Saudi. Berkat pamor timnas Indonesia, supporter dan netizennya, kini Indonesia makin mempesona dan digandrungi influencer dunia. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB makin mengkhawatirkan pesona Indonesia dapat jadi alternatif pilihan para pemain bintangnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jay Idzes, ein indonesischer Nationalspieler. The top two in the 16 group will progress to the World Cup finals. Saudi Arabia expect to be there. Can Indonesia produce a momentous shot? Indonesia on the attack, Sayuri through the legs of the defender. Equalises for Indonesia. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before half-time. In the Asian Cup Senior, and now a scorer in the under-23s. Indonesia on course for the quarter-finals. And a very good evening wherever you're watching from the Ahmed bin Ali Stadium in Al Rayyan for the second game in Group D of the AFC Asian Cup 2023, featuring Indonesia, qualifiers for the first time since they co-hosted in 2007. Indonesia semakin mendunia, berkat timnas Indonesia. Baru-baru ini YouTuber besar asal Amerika Serikat, yakni Speed, dia datang mengunjungi Indonesia untuk menyapa masyarakat Indonesia, sekaligus ingin mengenal negara Indonesia lebih banyak. Kedatangan Speed ke Indonesia atas dasar keingintahuannya lebih banyak soal negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Speed mengenal Indonesia bermula dari sepak bolanya yang kerap muncul di semua sosial media, yang mana hal itu terjadi berkat pamor timnas Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak dibahas di banyak media internasional hingga mendunia. Berangkat dari sanalah, Speed memutuskan untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya, Speed menggunakan jersey timnas Indonesia, yang mana jersey timnas Indonesia sendiri akhir-akhir ini mulai banyak diminati di pasar internasional. Selain jersey Indonesia, Speed juga memakai kemeja batik. Tak luput ia juga tak ingin melewatkan untuk mencicipi kuliner Indonesia, termasuk makanan berat dan ringan. Dan makanan yang pertama kali ia coba adalah nasi Padang. Ia berbagi keseruan dan kebahagiaan di Indonesia. Begitu seru kehadirannya di Indonesia dengan sambutan warga Indonesia yang ramah dan bersahabat. Speed mengaku, warga Indonesia sangat seru dan mereka semua pandai berkomunikasi dengan baik. Baru bertemu mereka namun mereka seperti sahabat sendiri. Tak lupa, Speed juga mengharapkan agar timnas Indonesia dapat lolos di putaran 3 hingga menembus Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana heboh dan meriahnya pesta akbar Piala Dunia jika Indonesia jadi negara peserta. Warga Indonesia sangat kompak dan seru. Tentu hal itu akan menjadi pembahasan menarik di seluruh media penjuru dunia. Indonesia negara yang besar dan sangat layak untuk berada di ajang besar seperti Piala Dunia. Itulah harapan Speed, YouTuber besar Amerika yang dikenal sangat dekat dengan dunia sepak bola, serta para pemain bintang dunia lainnya. Begitu besarnya dampak sepak bola menjadikan Indonesia semakin dikenal seluruh penjuru dunia. Jika kita flashback mundur jauh ke belakang, mungkin 10 tahun yang lalu, banyak negara jauh di sana yang bahkan tidak kenal negara Indonesia, sekalipun mereka pernah dengar nama Indonesia, namun kebanyakan dari mereka menganggap Indonesia itu sebagai Pulau Bali. Kenaikan level sepak bola Indonesia, ternyata dapat menyedot perhatian banyak media seluruh dunia. Pamor timnas Indonesia mulai meroket pertama kali, saat Indonesia mampu menembus dan menjadi peserta Piala Asia Qatar 2023 untuk yang pertama kalinya. Di turnamen terbesar se-Asia itu, Indonesia baru pertama kalinya mampu lolos Piala Asia. Saat itu, timnas Indonesia bermodalkan ranking FIFA 144 dunia, dengan latar belakang sepak bola yang bahkan tidak dikenal sebagian besar negara lain. Namun Indonesia mampu melaju hingga per-8 besar, dengan mampu memulangkan sejumlah negara kuat Asia lainnya, untuk ukuran tim debutan seperti timnas Indonesia, yang baru pertama kali lolos Piala Asia.
hal itu ternyata mengejutkan banyak media internasional. Tidak hanya dibuat terkejut atas permainan indah yang ditampilkan timnas Indonesia di Piala Asia lalu, bahkan, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di negeri orang, yang juga disiarkan langsung di seluruh negara Asia dan berbagai negara dunia lainnya. Mengingat Piala Asia merupakan pesta bola terbesar se-Asia, Piala Asia Qatar lalu juga menjadi tontonan dan sorotan sejumlah negara di benua lain. Dan menariknya, di pertandingan 8 besar saat Indonesia melawan Australia, nasional anthem Indonesia Raya sempat dipuji oleh komentator resmi AFC. Ia mengatakan, jika dirinya baru mendengar lagu kebangsaan seindah ini, pujian lagu Indonesia Raya itu, sontak langsung ramai jadi pembahasan media se-Asia. Pamor timnas Indonesia tidak cukup di Piala Asia Senior saja, bahkan Piala Asia U23 yang juga digelar di Qatar, ternyata juga menjadi sorotan banyak media internasional. Bagaimana tidak, baru berapa bulan berlalu Piala Asia Senior berakhir dan pembahasannya pun belum selesai, kembali lagi digelar Piala Asia U23, yang mana Indonesia juga menjadi negara yang lolos di ajang besar Asia tersebut, dan menariknya, timnas Indonesia menjadi negara yang paling banyak disorot media internasional. Bagaimana tidak, skuad timnas Indonesia di Piala Asia Senior yang mampu melaju per 8 besar, kini kembali tampil menjadi starter di Piala Asia U23. Hal itu semakin mendongkrak nama Indonesia di banyak media dunia. Bagaimana tidak, timnas Indonesia U23 merupakan tim yang baru pertama kalinya lolos Piala Asia. Tak satupun media internasional yang menyangka, tim debutan seperti Indonesia, ternyata mampu melesat hingga babak semifinal. Bahkan Indonesia U23 hampir saja lolos Olimpiade Prancis. Namun banyak kejanggalan atas gagalnya Indonesia saat perebutan tiket Olimpiade Prancis melawan Guinea. Tidak hanya prestasi timnas Indonesia senior dan timnas U23 saja, dan kini prioritas utama PSSI adalah menembus Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan upaya menambah jumlah stok pemain top berdarah Indonesia. Untuk lolos Piala Dunia bukan hal mudah, semua negara seluruh dunia mengimpikan tampil di Piala Dunia, tidak ada pemain yang tidak ingin tampil di Piala Dunia. Piala Dunia jadi impian terbesar semua pemain di seluruh dunia, dan untuk saat ini, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mampu melaju di putaran 3, dan hingga saat ini, Indonesia mampu bersaing melawan sejumlah tim kuat Asia. Mengingat Indonesia berada di grup paling berat, namun pada faktanya, pencapaian Indonesia sangat luar biasa mampu menunjukkan persaingan yang begitu sengit bersama sejumlah raksasa Asia. Media sport ternama Belanda terkejut, banyak pemain bintang top mereka justru memilih Indonesia, daripada harus menunggu panggilan timnas Belanda. Sensational stuff from Martin Paz. Back in possession with Irvin, puts the ball across again. Brilliant save from Pace. The power on the shot took it through and Martin Pace was there to make the save. Media sport ternama Belanda terkejut, banyak pemain bintang top mereka justru memilih Indonesia, daripada harus menunggu panggilan timnas Belanda. Media sport ternama Belanda De Stentor, terkejut bukan kepalang, mengapa bisa sangat banyak pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB sampai penasaran. Apa yang menjadikan mereka sampai tertarik bergabung timnas Indonesia? Mengingat ranking FIFA mereka sangat jauh tertinggal, hal itu menjadi sorotan sejumlah media Belanda bahkan media internasional. Dari situasi tersebut, media internasional bahkan juga ikut menyorot dan turut memberitakan soal hal sensitif ini. Yang mana hampir 80% pemain timnas Belanda, semuanya merupakan pemain berdarah campuran Belanda dan berbagai negara lainnya, apalagi pemain berdarah Indonesia di Belanda sangat banyak, yang mana Indonesia kini sedang gencar mencari mereka untuk dapat perkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini sangat gencar melakukan naturalisasi dan mencari sejumlah pemain top keturunan Indonesia Belanda. Apalagi dalam waktu dekat ini, 2 pemain top Liga Utama Belanda resmi bergabung Indonesia, yang mana proses itu sedang berjalan.
Miss Hilgers dan Eleanor Regeinders, dua pemain muda potensial yang bermain di Eredivisie Liga Belanda, yang sekaligus merupakan pemuda investasi sepak bola Belanda, namun mereka lebih memilih Indonesia. Itu sah saja dilakukan, sebab mereka berhak untuk memilih, namun bagi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, sangat menyayangkan pilihan mereka itu. Tentu jika setelah mereka memilih Indonesia, mereka tidak dapat lagi perkuat timnas Belanda, dan itu sangat disayangkan. Itulah kutipan media Belanda tersebut. Berkaitan dengan berita tersebut, bahkan proses naturalisasi dua pemain top potensial, Miss Hilgers dan Eleanor Regeinders, sedang dikebut PSSI. Bahkan Erick Thohir menyebut jika proses naturalisasi keduanya telah memasuki tahap akhir dan hampir final. Jika semuanya berjalan lancar, Eleanor Regeinders dan Miss Hilgers, keduanya langsung bergabung timnas Indonesia bulan Oktober ini. Selain dari dua pemain potensial tersebut, sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia potensial di Liga Belanda. Dari sekian banyaknya pemain naturalisasi tersebut, membuat media Belanda, De Stentor kebingungan dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain untuk Indonesia. Berikut kutipan media Belanda De Stentor soal banyaknya pemain potensialnya memilih Indonesia. Mengapa banyak sekali pesepak bola Belanda secara massal, mereka memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Mengapa mereka tidak mau sedikit bersabar untuk menunggu giliran pemanggilan? Itulah isi judul berita media tersebut. Lebih lanjutnya, De Stentor yang merupakan media sport Belanda, mereka menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Hey, Miss Hilgers, Calvin Verdong, dan Eleanor Regeinders, yang memiliki kualitas serta statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Matthew Chouanier with the run up. Oh, and Martin Paz ends up. It's Burke. Corey Burke. Really good save by Martin. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.